Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Nuwasilu ma waqafna min darsina fi hadzal yawm. Fa akhiru ma waqafna laqad qara'na surah al-mu'minun al-ayah wahidah ila al-ayah al-hadiyata asyrata. Para akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan, masih di rukun yang kedua daripada rukun Islam tentang sholat. Terakhir kita membahas tentang bagaimana keistimewaan orang-orang yang menunaikan sholat, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, di antara orang-orang yang beruntung ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka adalah walladzina hum ala salatihim au ala salawatihim yuhafidun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Alladzina yarithunal firdaus, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang mana disebutkan apabila kita meminta kepada Allah surga, maka kita diperintahkan minta surga firdaus, karena surga yang paling tinggi. Hum fiha khalidun, orang-orang beriman tersebut kekal di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menjaga solat-solat kita, sehingga kita adalah bagian dari mereka-mereka yang mewarisi surga firdaus dan kita tinggal selamanya di sana. Allahumma amin. Kemudian wa kama qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa kama madaha alladhina hum ala salawatihim yuhafizun dhamma alladhina hum ala salatihim sahun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji, menjunjung, menyanjung orang-orang yang menjaga sholatnya, maka Allah pun mencela orang-orang yang terhadap sholatnya melalaikan, ya, lalai terhadap sholatnya. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah pernah dibahas juga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu mereka yang terhadap salatnya lalai, yaitu mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW dari pertanyaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, man humul ladzina an salatihim sahun, siapa mereka yang dimaksud yang mereka lalai terhadap sholatnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha, mereka adalah orang-orang yang sengaja, dengan sengaja, tanpa adanya udzur, tanpa ada alasan, ya, dengan sengaja mengakhirkan, mengundur-undur, mengulur-ngulur, ya, sampai nyaris keluar daripada waktu salat. Yuakhiruna as-salata an waqtiha. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan nanti, ya, orang-orang beriman, ya, yang bisa mereka berbangga diri, yang bisa mereka terheran-heran kenapa melihat, ya, saudara, sahabat, kerabatnya yang dulu mereka kenal di dunia, tetapi mereka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sakar. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Sesungguhnya setiap manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Illa ashabal yamin, kecuali mereka adalah golongan orang-orang yang beriman, ashabul yamin. Fi jannati yatasaalun, mereka tinggal di surga. Sebenarnya disebutkan tadi mereka di surga. Orang-orang beriman tinggal di surga. Mereka yatasaalun, mereka bertanya-tanya anil mujrimin, kepada mereka-mereka orang-orang yang penuh dosa yang mereka miliki. Anil mujrimin, yang mana masalakakum fi saqar. Ya, orang beriman bisa bertanya kepada mereka-mereka orang yang mujrim, orang-orang yang ada di neraka tersebut, orang-orang yang banyak dosa yang Allah letakkan di neraka tersebut, di neraka yang namanya neraka sakor. Mereka ditanya oleh orang-orang yang beriman, masalakakum fi sakor, apa yang membuat kalian itu berada di sakor? Mengapa kalian di neraka sakor? Ya, kita bertanya-tanya kepada mereka, orang-orang beriman bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di neraka sakor. Ya, karena dulu di dunia kenal, mungkin teman, mungkin kerabat, mungkin sahabat, ya, yang mungkin, ya, kemudian mereka menjawab, orang-orang yang berada di neraka itu, qalu lam nakum minal musallin. Aku di neraka sakor, kita di neraka sakor ini kenapa? Lantaran kita tidak menunaikan sholat ketika di dunia. Qalu lam nakum minal musallin, kita di dunia tidak sholat, tidak perhatian tentang sholat, tidak menjaga sholat, sehingga Allah meletakkan kita di neraka sakor. Na'udzubillahi min dzalik. Walaqad amara Allah Ta'ala bis-shalah fil hadar was-safar wal khawf wal aman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perintah salat, perintah kewajiban salat bila telah tiba waktunya, Allah perintahkan salat ini kapanpun dan dimanapun. Kapanpun tiba waktunya maka kewajiban salat itu ada dimanapun. Fil hadar, dalam keadaan kita mukim di rumah tidak bepergian, au fis safar, dalam keadaan kita bepergian, ya, dalam naik kendaraan apapun, baik naik kendaraan bis, mobil, ya, atau pesawat, ya,
wal khauf wal aman, dalam keadaan khauf, bahkan dalam keadaan berperang pun kita diwajibkan sholat, walaupun nanti tata cara sholatnya berbeda, sholat khauf ya, tetapi kewajiban sholat itu tetap ada. Apalagi wal amni, ketika kondisi aman ya, kondisi normal, kondisi damai, maka lebih-lebih lagi kita diperintah untuk menjaga sholat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman salat 5 waktu dan salatul wusta. Dan disebutkan kemarin salatul wusta adalah salat asar dan salat isya. Wa qumu lillahi qanitin, dan bersegeralah kalian menegakkan salat bersama orang-orang yang salat berjamaah. Bersegera salat, bagi laki-laki bersegera mengikuti jamaah di masjid, dan bagi perempuan apabila waktu sudah dikumandangkan telah masuk waktu sholat, untuk segera menunaikan sholat dan tidak mengundur-undur, tidak memperlambat waktu sholat. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, jikalau kalian dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, Allah izinkan sholat itu dengan berjalan. Ini dalam keadaan perang, aurbanan, atau di atas kendaraan, di atas kuda ya, dalam keadaan berperang, dalam keadaan sholat. Fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Lebih-lebih lagi dalam keadaan aman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walaqad balagha min inayatil Islam bisalah ya, sungguh Islam ini memperhatikan umatnya agar hamba-hamba Allah ini menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Maka Islam menjaga agar hamba ini menunaikan sholat ya, dalam keadaan bagaimanapun. Di antaranya adalah Islam atau syariat Islam ya, memberikan keringanan keadaan orang yang sholat. Bukan berarti keringanan tersebut adalah meninggalkan sholat, tetapi memberikan keringanan ya. Misalnya di dalam menunaikan sholat, di antara syarat sah sholat adalah berwudu. Ketika tidak dijumpai air, maka ada syariat tayamum. Ini kemudahan di dalam Islam ya. Baik kita dalam kondisi ya, yang hanya mengharuskan wudu, atau bahkan dalam kondisi kita mengharuskan mandi, bukan gulung-gulung di atas pasir, bukan. Jadi ya, dulu kita diajarkan ya, sebuah pertanyaan, kalau kita mengharuskan wudu, tidak ada air tayamum, menggunakan debu, lah kalau kita harus mandi wajib, tidak ada air, berarti gulung-gulung, bukan ya, tetap berwudu ya, tetap bertayamum. Nah, itu diantara indahnya Islam. Islam menjaga bagaimana hamba-hamba yang beriman ini bisa menjaga sholatnya, tidak ada alasan karena tidak ada air. Allah mudahkan dengan syariat tayamum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat wudu di dalam surat Al-Maidah tersebut, setelah menjelaskan tentang perintah wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'an fatayammam. Ketika di suatu waktu dan kondisi kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Kemudian
Di antara perhatian Islam agar hamba-hamba ini benar-benar bisa menunaikan sholatnya dengan semampunya, dengan yang terbaik adalah Islam memperhatikan keadaan orang tersebut. Kewajiban sholat bisa ditunaikan oleh orang tersebut dalam keadaan bagaimanapun orang, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Ketika seorang tidak bisa sholat berdiri, maka dia bisa sholat dengan duduk, sehingga dia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat dengan cara dia duduk. Jadi bukan berarti ketika tidak bisa berdiri sholat kemudian dia meninggalkan sholat, tidak. Tapi dituntut bagaimana hamba-hamba yang beriman ini tetap bisa menunaikan sholat dalam keadaannya. Bahkan ketika dia duduk pun tidak bisa, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, dia hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya, maka itu pun diizinkan oleh syariat sholat dalam keadaan berbaring. Ada sebuah kisah tentang hal ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran ibnu Husain, annahu kanat bihi bawasir. Ya, ada seorang sahabat yang namanya Imran bin Husain. Dia ketika itu terkena basir, bawasir, wasir ya, wasir. Kalau bahasa kita wasir. Sehingga dia tidak bisa sholat dengan sempurna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab ketika dia bertanya, fasala Rasulullah SAW kaifa yusalli. Luar biasanya sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu, maka dia segera bertanya kepada Nabi SAW. Apalagi ini hubungannya dengan suatu hal yang mana setiap muslim wajib menjaganya, yaitu rukun Islam. Ya, berkaitan dengan sholat sementara dia bawasir, sementara dia mengalami wasir. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa yusolli, bagaimana caranya dia sholat? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, sholli qaiman. Ya, Imran ibn Husain, sholatlah kamu itu dengan cara berdiri seperti pada umumnya ketika kamu mampu berdiri. Ketika kamu mampu berdiri, sholatnya dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Di kondisi kamu tidak bisa, tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Bukan Rasulullah merintahkan ya sudah sholatnya libur, tidak, tetapi sholatlah dengan duduk. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau tidak mampu maka sholat boleh dengan duduk. Bahkan Nabi SAW meneruskan sabdanya, fa'ilam tastati fa'ala janbin. Bahkan ketika di kondisi kamu tidak mampu untuk duduk, berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, bagaimana kau sholat? Fa'ala janbin, sambil baring kanan, baring kiri, sambil molek, ya, bisanya melumah ya melumah, bisanya miring kanan ya miring kanan, bisanya miring kiri ya miring kiri. Begitulah, bukan sholatnya gugur ketika kesadaran masih ada. Sekali lagi, kewajiban sholat 5 waktu ditunaikan selama kesadaran masih ada. Fa'ala jannah. Hadis rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Begitulah indahnya Islam. Bagaimana syariat ini benar-benar menjaga, mengcover, ya, memotivasi umatnya agar bisa menunaikan dan menjaga rukun Islam yang harus ditunaikan. Lantas bagaimana dengan kita yang segar bugar, dalam keadaan tidak ada uzur, kemudian kita bermalas-malasan menunaikan sholat, kemudian kita tidak perhatian terhadap sholat,
Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mencela kita dengan celaan yang dahsyat, yaitu fawailul lil musallin, maka sangat pantas didapatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga sholatnya, terlebih dalam keadaan baik-baik saja. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka tunaikanlah semampu kalian. Perintah dan perintah, maka kita menunaikan dalam keadaan kemampuan kita. Indahnya Islam, mudahnya Islam. Maka disebutkan bahwasanya agama Islam adalah ad-dinu yusrun, agama yang sangat mudah, tidak paten di dalam perintah. Ketika diperintahkan sholat untuk berdiri, kita tidak mampu, boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk, kita boleh dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan bagaimanapun kita. Atau mereka yang sakit, tidak bisa layak diruna ala toharoh, tidak bisa untuk bersuci dengan sempurna, maka bisa berwudu ya dengan semampunya atau dengan bertayamum. Bagi mereka yang tidak mampu layak diruna alal qiyam, tidak mampu berdiri, maka ada pilihannya tadi. Layak diruna ala istiqbalil kiblah, bahkan tidak mampu untuk menghadap kiblah, Allah maafkan. Allah maafkan. Ya, mita safar. Ya, alhamdulillah. Biasanya kalau di pesawat diingatkan waktu, kebetulan ya, kalau pesawat perjalanan umrah diingatkan waktu sholat telah tiba untuk persiapan sholat dan diharapkan untuk bertayamum, kemudian kita sholat. Mungkin di awal waktu tersebut pesawat dihadapkan ke arah kiblat oleh bapak pilotnya, tetapi setelah itu perjalanan terus berjalan. Akankah kita menghadap kiblat terus? Tentu tidak. Atau di perjalanan yang lain, di bis, di kereta api, yang mana kita harus menunaikan sholat, dan kita memang benar-benar tidak bisa menghadap kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Yang penting kita tetap sholat. Layak diruna ala istiqbalil kiblat, termasuk ketidakmampuan seorang untuk menghadap kiblat. Wa nahwa dzalika minal i'dzar, atau dan semisalnya dan selainnya yang mana merupakan uzur-uzur yang kita tidak mampu menunaikan kesempurnaan tersebut karena uzur, maka Allah maafkan. Tetapi bukan berarti ketika ada uzur kita tinggalkan sholat, karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim dimanapun dan kapanpun sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambil nyawanya, atau ketika dia tidak mampu lagi menjaga kesadaran dirinya. Wa'lamu anna Allah ta'ala ma farada 'alaikum shalah illa lima lakum fiha minal khair. Ketahuilah ayyuhal akhwat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma farada 'alaikum, tidaklah mewajibkan salat untuk kita semuanya kecuali untuk kebaikan. Kecuali untuk kebaikan. Mungkin bagi pedagang waktunya sholat ketika dia harus meninggalkan sholat
Lho pas wae rame-rame niki magrib ngene iki wong blonjo. Nek ditinggal salat waduh hadine kurang nggih. Atau usahanya jadi berkurang dan lain sebagainya. Berarti kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan suatu hal itu untuk kewajiban kita bersama. Untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Makanya perintah menunaikan sholat ini kembalinya kepada kita semuanya. Fassalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan seorang menunaikan sholat dengan sholat terbaik yang ia bisa tunaikan, maka sholat tersebut menjadikan penghilang, pengurang, menjadikan minimalisasi al-fahsya al-wal munkar, tindakan keji dan kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya. Wassalatu tutahhirul musalli minal akhlaqid damiyah wassifat al-qabihah. Seorang yang perhatian terhadap sholatnya dengan sholatnya yang terbaik, dengan sholatnya yang baik, maka sholat itu menjadikan pelakunya, ya, orang yang perhatian dengan sholat 5 waktunya, kemudian perhatian dengan sholat yang lain tentunya. Setelah seorang mampu bisa menunaikan sholat 5 waktu, maka dia pun dituntut untuk memperbanyak pendamping sholat 5 waktu tersebut, yaitu daripada sholat sunnah, setidaknya adalah sholat sunnah rawatib. Maka ketika seorang bisa mampu, bisa memberikan yang terbaik untuk sholatnya di dalam penjagaan sholatnya, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, tutahhirul musalli minal akhlaqid daniyah. Maka orang yang sholat karena sholatnya dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya sifat-sifat yang rusak ataupun merusak, sifat-sifat jelek ataupun tercela, wasifat al-qabihah, ya, kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya, maka Allah hilangkan dikarenakan dia menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Innal insana, sesungguhnya manusia, khuliqa halu'a, diciptakan halu'a, ya, dalam keadaan halu, berkeluh kesah, ya. Berkeluh kesah niku bahasa Jawi ini nama gampangan gerendel, nggih, gampangan ngeresulo, ya, padahal ya Allah, kalau dia ngelirik sebelah saja, nggak usah jauh-jauh, ngelirik sebelah rumahnya, maka dia akan menjadi pribadi yang bersyukur, ya. Bukan yang gampang kepanasan, nggih, tanggine skincare-nya bayah molet-molet. Gila ibu kan nggih skincare. Wis tuku skincare tanggine tuku merek sing luwih larang maneh bayah. Melocot kabeh. Padahal Nabi SAW memberikan tips hidup yang sangat menyenangkan. Apa kata Nabi SAW? Dan ini menjadi pembahasan akhir pekan di nasihat umum santri kemarin, ya. Sebuah hadis yang saya sampaikan kepada para santriwati di akhir pekan, ya, adalah Nabi SAW bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdah. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa kalian itu biar menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, karena pribadi yang bersyukur itu sangat sedikit. Allah menyinggung kanan. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dan menyindir di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit hambaku itu yang benar-benar mau bersyukur. Allah katakan sedikit, dan kita berdoa semoga kita bagian dari yang sedikit tersebut, yaitu hamba yang mau bersyukur.
Apa kata Rasulullah SAW? Senantiasa lihatlah oleh kalian orang-orang yang keadaannya satu strip, dua strip, tiga strip di bawah kita. Ya, nggak usah tiga strip, satu strip di bawah kita. Ketika kita punya sepeda motor, alhamdulillah, ada tetangga kita masih naik sepeda. Wala tanduru ilaman wa fawqakum, dan jangan kamu lihat orang yang keadaan di atas kalian. Dalam hal ini adalah dalam hal dunia. Ya. Walaupun satu setun di atas kalian, nggak usah lihat yang atas. Fahuwa ajda, maka akan menangkan diri kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka hadis ini sangat pas apabila diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah, gerundel, ngersuat dan yang lainnya, yang walaupun memang manusia itu sudah dipermaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau dia lagi ditimpa suatu yang tidak baik-baik saja, jazua, ngersurone ra karo karuan. Sithik ae padahal. Ya. Wa idza massahul khair, tetapi ketika Allah berikan kenikmatan, kebaikan, apa? Manu itu bakhil. Lepas lagi penak-penake, ya Allah, bakhil. Ya. Itulah manusia. Sifat ini sifat jelek apa baik? Jelek. Ketika Allah uji sedikit saja, ngersulonya luar biasa. Ketika dapat kenikmatan dan karunia, bakhilnya luar biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah puji, illal musallin. Itu gak berlaku bagi orang-orang yang menjaga salatnya, yang salatnya baik, yang salatnya berkualitas, yang salatnya ya benar-benar perhatikan. Maka sifat-sifat seperti itu gak berlaku. Allah berfirman, illal musallin, kecuali hamba-hamba Allah yang menunaikan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka orang-orang yang menunaikan salat daimun, selalu, boten daknyeng, nggih. Di sini ilal musolli, kecuali orang yang salat, bukan salat-salat yang daknyeng, salat-salat sing Senin Kemis, salat-salat sing bolong-bolong, boten, tetapi yang daimun, yang always gitu nggih, yang selalu. Wayahe subuh ya subuh, duhur ya duhur, asar ya asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya. Sanes sing bolong-bolong, apalagi Senin Kemis, apalagi sholat mek bodoh no. Idul Fitri kali Idul Adha nemen. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang dia menunaikan salat, selalu dia menjaga salatnya. Wassalatu tu'inu ala umuriddin wad dunya, dan menegakkan salat ini adalah solusi terbaik di dalam kebaikan urusan agama maupun dunia. Di dalam urusan agama maupun dunia, solusi terbaik adalah salat. Bukankah kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'ana yasta'inu, minta tolong, minta pertolongan kepada Allah dengan cara as-shalah, salat. Kembalikan semua keluh kesah atau masalah yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasta'inu bis sabri was shalah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ya, dengan ayat yang mirip yang tadi Al-Baqarah ayat 45, kemudian di sini ada Al-Baqarah 153. Ya, sama, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara yang pertama itu adalah sabar. Okay? Ya, ketika diuji sesuatu, ketika mendapatkan masalah, ketika mendapatkan arah rintangan, yang pertama sabar, innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, kita minta tolong kepada Allah dengan cara kita menegakkan, menunaikan dan melaksanakan salat. Wassalatu silatun bainal musalli wa rabbih. Karena salat ini adalah sebuah aktivitas yang luar biasa, yaitu silah, sebuah wasilah pertemuan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ya. Dia mengutarakan segala apa yang ia ingin utarakan atau menselatankan semua yang diselatankan. Iya kan, utara lawannya selatan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silah. Karena kondisi ketika kita sholat, kita sesungguhnya kita lagi berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana lagi kondisi yang terbaik selain sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu sholat datang itu beliau memanggil Bilal dengan panggilan bagaimana? Ya Bilal, arihna bis shalah. Kode itu azan kepada Bilal itu kodenya apa? Arihna bis shalah. Wahai Bilal, arihna, ayo jadikan aku itu senang gembira ya dengan salat. Padahal bagaimana tidak gembira, tidak senang dia bercakap-cakap dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sholat dalam keadaan ngantuk, tidak khusyuk, ya dia tidak konsentrasi, bercakap-cakap dengan Allah. Apa yang ia inginkan gak jelas. Apa yang ia inginkan, apa yang ia minta, apa yang ia mohon perlindungan gak jelas. Makanya sholatnya ya berkali-kali tetapi seperti tidak mempunyai efek. Jadi kalau sholatnya dia jaga kualitas kekhusyuannya, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik untuknya. Yunajillah wa yunajillah. Di kondisi seorang hamba ketika sholat ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyu syarafin laka ayyuhal muslim ba'da hadha syaraf wa ayyu fahrin ba'da hadha al-fahr antakuma bayna yadil mulkabir al-muta'al tunaji wa subhanahu fawqa arshihi wa antum qaimun fi mihrabik wa anta qaimun fi mihrabik tas'aluhu fayu'tika wa tad'uhu fayujibuka. Ayyuhal muslim, Syekh memanggil kita, wahai kaum muslimin, tidak ada keadaan yang dimiliki seperti ini yang dimiliki selain seorang muslim, mendapat kemuliaan di atas kemuliaan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, yaitu seorang yang di mihrabnya, di tempat sholatnya, dia bisa bermunajat kepada Rabb-Nya di atas arsy. Ketika dia khusyuk di dalam sholatnya. Fahafidh ya Abdullah, maka jagalah sholat wahai hamba-hamba Allah. Fa'innaha khairu a'malika,
karena salat adalah amalan terbaik yang harus kita jaga. Wa'lam anna salata tamhu dzunub, dan ketahuilah sesungguhnya salat menghapuskan dosa-dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan, yabhul ma, ya, wasifat thawbi wal badan, sebagaimana menghapuskan atau menghilangkan kotoran yang ada di pakaian kita dan badan kita ketika dicuci. Ya seperti itu. Badan kita ketika kita mandi dengan air, maka kotoran yang ada di badan hilang mengikuti air itu mengalir. Baju kita kotor, kita cuci dengan air, kotoran pun hilang. Begitu sholat. Ya. Sholat di waktu yang satu, di waktu berikutnya menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita, menghilangkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka Syekh mengatakan, hafidh ya Abdullah ala salat, wahai hamba-hamba Allah, jagalah sholat ini. Karena jaa fil hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Hal tersebut, tangan kanan dong, pakai sendok yang baik dong. Hal tersebut yaitu bahwasanya waktu sholat ke waktu sholat merupakan penghilang dosa-dosa kita, bukan tidak berdasar. Syekh membawakan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-salawatul khams, sholat 5 waktu, wal jum'ah, sholat jum'ah, ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, dan ramadan ke ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa-dosa di antaranya. Sholat subuh ke sholat duhur, dosa-dosanya yang dihapuskan ketika kita sholat duhur. Dosa-dosa yang terjadi di antara sholat duhur pada sholat asar, Allah hapuskan ketika kita menunaikan sholat asar. Sholat 5 waktu ke 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya, bagi laki-laki maka dia harus menunaikan sholat Jumat, Allah hapus dosa di antara Jumat tersebut. Ramadan ke Ramadan berikutnya, kita menjaga kualitas Ramadan, 2 kewajiban yang harus ditunaikan, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Sangat-sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, ya, ketika datang bulan Ramadan, di sisi yang lain kita berbahagia mereka menunaikan puasa Ramadan, sangat bahagia bisa menunaikan puasa Ramadan saudara-saudari kita, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya kewajiban di bulan Ramadan bukan hanya puasa Ramadan, tetapi juga sholat 5 waktu. Betapa banyak saudara-saudari kita yang di malam hari sahur jam 2 bahkan jam 1 sudah rame, kemudian terlalap dalam tidurnya hingga bangun jam 7, jam setengah 7 pagi tanpa perhatikan sholat subuh. Sungguh sangat menyesatkan menunaikan puasa tetapi tidak perhatikan sholatnya, karena kewajiban sholat tidak libur ketika kita menunaikan puasa Ramadan. Syaratnya adalah idza jtunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, dosa-dosanya akan diampuni, kesalahannya akan dihapuskan kalau menjauhi dosa-dosa besar. Berarti bagaimana dengan dosa-dosa besar? Wa innal kaba'ira la budda bit taubah, karena dosa besar ini memerlukan taubat khusus. Taubat khusus, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ada hubungannya dengan orang lain, utang piutang. Mari utang gak gelem bayar terus istighfar tok nggih ngono saged. Lek utang niku nggih harus ditunaikan utangnya. Mari utang ning kancane ya ngerti dosa lek gak bayar, wis istighfar tok.
ya tetap dosa wong mboten niat nyaur atau lebih daripada itu, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, araitum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat ma taqulu dzalika yubki min darani qalu la yubki min darani syai'an. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan permisalan pembersih sholat 5 waktu sebagai pembersih kita. Kata Nabi, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian jikalau di depan pintu-pintu rumah kalian tuh ada sungai yang bersih mengalir, yang setiap 5 waktu kalian mandi di situ? Apakah tersisa kotoran yang ada di badan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, la yubqi min darani syai'an. Ya ono wahai Nabi kotoran sing kandel, nggih. Tapi lek panu kadas ya kutuwen nggih ya panggah kantil tiga dosa-dosa besar. Tapi kalau cuman ya tadi kena apa gitu ya hilang kena air begitu. Qala fadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu biha khataya. Begitulah permisalan Allah terhadap sholat 5 waktu yang menghapuskan dosa-dosa. Ya, yang dimaksud di sini berarti dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar adalah dengan bertaubat. Dan Allah memanggil kita semua agar kita bertaubat kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapapun kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan kita terbawa waswas syaitan. Dosamu wis gede, dosamu wis oke, wis ora ana taubat. Seberapapun dosa yang kita pernah lakukan, Allah akan memberikan ampunan sebesar apa yang kita minta ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dimudahkan di dalam segala urusannya karena kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kajian pada pagi hari ini sampai bab ini, yaitu keistimewaan tentang siapa-siapa yang telah melakukan sholat 5 waktu. Adapun bab selanjutnya alaman tajibus shalah, kemudian hukmu tarikis shalah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah, yaitu tema siapa-siapakah yang mendapatkan beban kewajiban menunaikan salat, atau hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Insyaallah akan kita bahas secara tuntas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin kiranya demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan 1 atau 2 dijawab, maka kalau tidak ada bisa ditutup. Saya kembalikan kepada Pak On. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang bisa ditulis di kertas seperti biasanya. Insyaallah hari ini mungkin dari pertanyaan yang masuk, Ustadz akan menjawab 1 atau 2 pertanyaan terlebih dahulu karena beliau ada kewajiban lain ya di Pondok Salman Al-Farisi. Dan sisa pertanyaan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, nomor 1, bagaimana cara sujud tilawah? Apakah langsung sujud atau harus takbir kemudian diakhiri salam?
kemudian diakhiri salam ketika waktu membaca Al-Quran, bukan saat sholat. Bagaimana cara sujud tilawah? Kalau tidak sholat dan dia bukan imam, ya, maka ya sujud tilawah, sujud aja langsung, ya, langsung sujud seperti sujud syukur. Wallahu alam. Kalau lagi sholat dan dia makmum misalnya, ya, makmum sholat zuhur misalnya, kemudian dia membaca ayat sujud tilawah, ya jangan sujud sendiri walaupun sholat, ya. Dia makmum, dia membaca sebuah ayat yang ada sujud tilawahnya, dan dia sujud sendiri, ya, nanti bingung makmum lainnya. Kalau imam ketika dia membaca ayat, ya terutama ayat-ayat jahar, sholat jahar, maka dia bertakbir, untuk memberi kode kepada makmum, terutama jamaah putri, ya, karena beberapa kali kejadian, ya, itu biasanya jamaah putri, kita pernah kejadian di pondok itu, ya begitu, ya namanya anak SD, setelah itu ketawa, ya Allah, anak SD, ya, ternyata sholatnya setelah itu nggak bareng gitu, gara-gara kita tadi ada sujud. Itu. Jadi kalau imam, ya dia baca takbir, berdirinya pun takbir. Wallahu a'lam. Kalau sendiri ya sujud aja biasa seperti sujud syukur, langsung sujud gitu aja. Ya. Kemudian yang kedua, soal membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali menurut hadis kita, jika mengamalkan hadis maka akan dibangun rumah di surga. Itu maksudnya bagaimana Ustaz cara menghitungnya dan mengerjakan? Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, ya dibaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai 10 kali. Sebagaimana zikir ketika kita di kondisi lemah, ya, di kondisi nol, ya. Sekarang kan banyak jam-jam yang menunjukkan kekuatan, ya. Teman-teman sudah mulai banyak, wah tenagaku tinggal sekian, harus dicas. Yaitu diantara cas kekuatan yang diajarkan Nabi SAW adalah membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Yo dihitung 10. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dihitung 10 kali. Sebagaimana zikir, ya, subhanallah 33 kali, ya dihitung 33 kali. Jangan dikira-kira ketoke wis 30, mboten, nggih dihitung 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya, dan Allahu Akbar 33 kali. Itu tambahan. Adapun kalau pakai alat, wallahu alam, ya. Kemudian jika ada yang puasa Ramadan tapi tidak sholat, yang tadi kita bahas, ya, jika ada orang puasa Ramadan tapi tidak sholat, apakah puasa itu mendapat pahala? Sekali lagi, itu adalah dua kewajiban yang berbeda. Di sisi yang lain dia telah menunaikan kewajiban puasa, di sisi lain dia meninggalkan sholat, gitu loh. Nah, dia dosa karena meninggalkan sholat, dan dia mendapatkan pahala ketika mendapatkan kesempatan berpuasa Ramadan. Wallahu a'lam. Tetapi sangat disayangkan. Kenapa? Karena seorang muslim maka dia harus perhatian tentang rukun Islam. Ya perhatikan sholat, ya perhatikan puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara yang jitu untuk menasihati saudara agar mau sholat? Karena saya sudah sering menasihatinya, tapi sampai sekarang belum mau sholat, ya. Alhamdulillah, terus dilakukan. Dan juga mungkin di sini di dalam kalimat ini belum tersebutkan apa? Doa. Didoakan. Selain dinasihati juga didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya.
Kemudian juga mungkin setelah dinasehati dalam tanda kurung diseneni, nggih. Ora mek diseneni tok ponakane kon salat. Ya diiming-imingi, sampean lo salat kok tak sangoni 10.000 rek. Sampean salat to. Mulai 5 waktu 50.000. Insyaallah kok gelem salat nggih. Alias apa? Kita pun memancing dengan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahabu. Saling kalian memberikan hadiah maka akan timbul rasa saling mencintai. Kalau orang sudah cinta sama kita, kembali pembahasan tentang cinta, ya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Seorang yang mencintai sama panjenengan akan taat. Lek sampean kongkon gak sik bali lho berarti asline mboten cinta kali jenengan kan ngoten. Lek cinta kali jenengan insyaallah mau ana nggih bule. Nggih Bude. Ya. Wallahu a'lam. Jadi apa? Ya didoakan, ya dikai hadiah. Wallahu a'lam. Hadiah umroh. Oleh setahun ini sholatmu gak bolong-bolong tak jak umroh sampean. Wow, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tempat wudhu hanya ada dalam kamar mandi, bagaimana cara berniat wudhu dalam kamar mandi? Tempat wudhu hanya di kamar mandi. Ya kalau di rumah sendiri ya sampean nggih keluar di rumah sendiri ya gitu. Kan settingan bangunan saja, tinggal jenengan keluar. Tapi kalau di sebuah tempat kita minggir di sebuah musola, misalnya tempat wudhunya memang di dalam kamar mandi untuk perempuan, ya tetap baca bismillah di dalam hati ya, karena darurat. Atau ada yang menyebutkan bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Bismillah mau berwudu. Wallahu a'lam. Itu namanya darurat. Tapi kalau di rumah dewe karena settingan kamar mandinya begitu, ya tinggal bilang ya, atau ngambil jebor wudu di luar begitu. Wallahu a'lam. 2, kalau ada hutang puasa 2 Ramadan sebelumnya, karena perempuan menyusui, bagaimana jika orang tersebut menghadapi puasa tahun ini padahal sudah qadha tapi belum lunas juga? Lihat fidyah dulu, puasa random lalu qadha. Ya mana yang terbaik bagi dia? Kalau dia sekarang merasa dalam baik-baik saja, sehat walafiat dan insya Allah bisa menyelesaikan, ya selesaikan, nanti utangnya dihitung. Ramadan tetap berpuasa, utangnya ditambah malih, mungkin tambah seminggu gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia pengen segera menyelesaikan lebih baik, ya bayar fidyah. Wallahu a'lam. Jadi kembali kepada panjenengan ya. Tapi menurut kami yang biasa dilakukan para ummahat yang setahu kami adalah bayar fidyah dan kemudian aman tinggal membahas atau menghadapi hutang yang baru, ya kan? Ramadan kan bagi sebagian besar wanita tidak bisa lengkap karena ada darurat haid, gitu. Nah, seperti itu. Jadi diselesaikan saja dengan apa? Membayar fidyah, 1 puasa 1 porsi. Okay. Wallahu a'lam. 1 porsi. Enggak harus buka puasa. Karena sudah berlalu kan. Nah, wallahu a'lam. Jadi jangan memaksa ya. Kalau kita biasanya memang makannya kita ya sego pecel lauk tempe ya wes itu sego pecel lauk tempe gitu loh. Nggak fidyah nggak harus bagus dong. Jadi makanan yang kita makan begitu ya. Jangan ya kita terbebani dengan hitung-hitungan nggak fidyah karena apa? Melihat tonggone kalau bagi fidyah mesti ayam goreng seprapat. Ya jangan, apalagi nasi kebuli. Ya apa yang kita makan lebih baik, memang lebih baik. Tetapi standarnya adalah apa yang kita makan. Wallahu a'lam. Iya sudah, ini sudah. Ada lagi, 1 lagi mungkin? Cukup ya?
Saya kembalikan kepada Pak Oni. Akhirnya idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli minasyaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.